itu atas izin Allah. Allah tetapkan mereka lahir dari rahim Kristen. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah menjadikan mereka sebagai ladang dakwah kita. Mereka sebagai ba'du. Alhamdulillah ya Allah, atas rahmat dan kasih sayang Allah, masih kita diizinkan untuk menyampaikan risalah kenabian, menyambung apa yang Rasulullah ajarkan, mentauhidkan Allah, mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan 99 asma wa sifatnya, ya. Dan alhamdulillah kita masih diizinkan mungkin untuk menyampaikan penggalan-penggalan ayat suci Quran untuk mengajak orang lain tahu betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang masih sampai detik ini memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslim. Dan juga kita harus mensondingkan kepada manusia di alam semesta ini betapa bersyukurnya lah kita sebagai manusia diberikan izin untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah dari lisannya orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga kita masih harus sangat bersyukur diizinkan untuk melafazkan kalam ilahi, yaitu ayat suci Quran, sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Teman-teman, kali ini teman-teman harus tahu tupoksi room saya. Siap. Oke Bang Zang, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, teman-teman harus tahu tujuan diadakan dialek lintas iman ini bukan untuk menyerang keyakinan satu atau menyerang keyakinan orang lain, tapi lebih cenderungnya ya kita ini tupoksinya adalah mengajak saudara-saudara kita yang beragama non-muslim seperti saudara Kristen itu untuk berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinannya, sehingga mereka apabila berkata itu betul-betul jujur dan konsisten. Nah, tema kita kali ini kita bahas tentang nabi palsu. Saya tidak mau merendahkan saudara-saudara kita yang Kristen dengan memaksa mereka yang awam untuk debat dengan saya. Karena itu saya zolim ya. Kalian misalkannya sudah belajar banyak membaca satu buku, tidak mungkin kalian bisa ngajak orang lain yang belum pernah baca buku itu untuk mengetahui isi buku itu. Itu sebuah tindakan zolim. Artinya kalian sedang ingin memperlihatkan kejahilan orang lain dan mengolok-oloknya. Dan kalian tahu di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah mengajarkan barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finar. Maka kalau kita sengaja untuk mengolok orang jahil karena ketidaktahuan mereka, maka kita adalah orang zolim. Nauzubillahi min zalik. Nah, bagaimana sih perilaku kita sebagai seorang muslim dan muslimah seharusnya di dalam dunia dialektika? Maka Rasulullah sudah ajarkan melalui Quran surah An-Nahl 125 dan 126. Diawali kita menyampaikan dulu bagaimana agama kita dengan cara berdakwah, dengan cara bil hikmah. Namun ketika kita diserang, baru di saat itulah kita diizinkan untuk melawan balik. Di ayat Quran surah An-Nahl 126-nya kalian diajarkan kita itu untuk boleh membalas setimpal, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh, kalau misalkannya orang Kristen naik ke Komal ini lalu membawa sebuah paradigma yang berbeda dengan kita, lalu menyimpulkan sendiri, kita boleh kok mengadakan yang namanya upaya mirroring atau yang namanya adalah komparasi, seperti itu. Nah, dan insya Allah apa yang kita lakukan ini atas izin Allah, niatkan karena Allah untuk mengajak saudara kita itu berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinannya supaya mereka itu sadar apakah mereka itu dalam keadaan benar atau dalam keadaan keliru. Seandainya mereka menolak untuk diajak benar, maka kita sudah berlepas diri dari mereka. Setidaknya kita sudah lanjutkan, jalankan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk mendakwahi mereka. Dan tidak ada lagi namanya unsur paksaan. Tapi kalau mereka menghujat, saya akan membatasi diri saya, mencoba untuk menahan diri saya agar tidak merendahkan mereka dan agama mereka. Tapi ingat, saya boleh membalas setimpal dengan menggunakan diksi, mirroring, dan komparasi. Insya Allah setiap saya membuka room ini, saya niatkan karena Allah untuk mengajak minimal 1, 2, 3 orang Kristen untuk jujur terhadap keyakinannya. Apa yang tertulis, apa yang mereka imani, itu yang ingin kita dengarkan. Nah, bukan berarti kita di sini untuk mengajak mereka mempermalukan diri mereka. Tidak.
karena itu dilarang di dalam agama kita. Kita tidak diizinkan sama sekali untuk mempermalukan saudara-saudara kita Kristen karena mereka dilahirkan dari rahim wanita Kristen itu atas izin Allah. Allah tetapkan mereka lahir dari rahim Kristen. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah menjadikan mereka sebagai ladang dakwah kita. Mereka sebagai ujian kesabaran bagi kita. Walaupun saya sendiri kadang nggak sabar menghadapi mereka. Walaupun saya sendiri terkadang sangat tidak mampu menghadapi kejahatan lisan mereka. Tetapi di sini saya belajar supaya saya bisa menahan diri agar tidak mempermalukan mereka. Insya Allah bersama-sama kita teman-teman yang di bawah juga bantu saya dengan cara teman-teman tidak typing menghina. Bantu saya dakwah fisabilillah ini dengan cara teman-teman tidak merendahkan mereka supaya mereka tidak ke-trigger untuk menghujat agama kita. Karena mereka saudara kita Kristen ini jangankan dipancing, tidak dipancing menghujat agama kita, mereka sudah melakukan itu. Apalagi kalau mereka dipancing ya, seperti itu. Oke, kita sapa di sini ada tamu masuk bernama Al Kudus. Silakan Al Kudus perkenalkan nama, agama dan tujuan naik ya, ini. Nama Al Kudus, agama Kristen. Tujuan naik ke sini? Iya, tujuannya saya mau menanyakan tentang yang tema. Coba diinikan dulu suara musiknya dimatikan dulu, Dek. Dek, matikan dulu suara musiknya ya. Jangan ada suara musik. Handphone satu lagi tolong dimatikan. Ya. Oke, siap. Kenapa? Kita mau bahas tema ini. Kamu mau ikut membahas tema ini? Iya. Tentang nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Iya, sebelum kita membahas. Ya, bro boleh saya kasih ini dulu aturan di room saya dulu ya. Brother Al Kudus, saudaraku Al Kudus, di sini kalau ingin diskusi dua arah dengan saya, artinya ada pembicaraan antara saya dengan Anda diwajibkan buka kamera. Tetapi kalau Anda tidak mampu membuka kamera, sebentar. Kalau tidak mampu boleh, tapi hanya boleh bertanya saja. Tapi saran saya buka kamera, biar kita bisa ngobrolnya panjang, ngobrolnya teratur, dan tidak ada unsur penghinaan antara saya dan Anda. Oke, silakan. Oke, Mas. Terima kasih sudah memenuhi aturan saya supaya Anda bisa buka kamera. Baik, sekarang gini, kita akan membahas tema Nabi palsu. Sekarang saya jelaskan dulu tema Nabi palsu ini dalam pandangan agama saya, oke? Dalam pandangan agama saya, ada sebuah dalil di Quran, bunyinya adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Wajahnya nggak kelihatan, bro. Mungkin agak diletakkan ke depan sedikit biar kita bisa lihat wajah Anda dan kita serius. Oke. Oh, ya. Karena kita bicara tentang Tuhan, jadi saya nggak mau kita nanti seolah melecehkan bahasan tentang Tuhan ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang nabi palsu dalam Islam itu setiap orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu dipastikan palsu karena ada deklarasi dalam Quran atau pernyataan Quran yang mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya belajar ya Kristen atau belajar pandangan Yesus. Kalau Yesus itu mengatakan bahwa nabi palsu itu ciri-cirinya itu adalah serigala berbulu domba. Dan orang yang tadinya adalah orang jahat itu tidak mungkin jadi nabi. Itu ada dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Nah, kalau menurut saudaraku Al Kudus, apakah Anda adalah orang yang sudah membaca Bible dengan dalil bahwa nabi palsu menurut Yesus? Anda sudah tahu belum? Kalau belum tahu nanti saya coba kasih tahu. Saya belajar itu soalnya. Iya. Mana si Ibu Rifa? Nah, masalah ciri-ciri nabi palsu ya. Yesus itu sudah memperjelaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu tentang ciri-ciri nabi palsu. Nah, Yesus nabi palsu, ya. Yesus bukan nabi, seorang nabi. Ya, dia adalah Mesias yang datang di dunia. Tuh. Ya, ketika Yesus menyanyikan tentang kepribadiannya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurutmu? Dan satu orang pun tidak ada yang bisa menjawab. Ada yang bilang utusan, ada yang bilang seorang nabi. Yesus menjawab bukan. Tetapi seorang Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Tetapi Yesus menjawab, benar apa yang kau katakan, tetapi jangan disebarkan luaskan tentang kepribadiannya. Itu saja. Makanya Yesus punya rahasia dalam kepribadiannya, keilahiannya sendiri. Itu.
Nah, yang saya tanya sama si Rifa sekarang, menurutmu siapa nabi palsu itu? Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama, Pak Al-Kudus harus tahu ya, saya tidak pernah mengatakan Yesus nabi palsu ya. Saya Hmm. saya bisa membacakan ayat-ayat dalam kitab Bapak bahwa Yesus itu nabi, bukan nabi palsu. Ya, saya tunjukkan pertama dalam Matius pasal 21 nomor 11. Dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, jawab orang banyak yang mengiringi Yesus. Pertama, saya tidak mengatakan Yesus nabi palsu. Saya hanya mengajak kita untuk jujur terhadap keimanan kita. Ya, Sebentar coba di mute. Yang saya menurutmu sekarang yang menjadi nabi palsu itu siapa sebenarnya? Baik, ini saya akan jawab. Saya belajar Kristen, saya mau kita mencari tahu siapa nabi palsu menurut Yesus, jangan menurut saya. Kalau menurut Al-Quran jelas setiap nabi yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad dipastikan palsu. Sekarang kita lihat nabi palsu menurut Yesus siapa. Anda silakan buka Matius pasal 7 nomor 15. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat yang berkaitan tentang nabi palsu di dalam kitab Anda. Ya. Sorry, jangan tertawa Pak. Saya tidak, makanya kenapa saya mengajak kalian itu diskusi dengan menghormati satu sama lain. Karena yang saya baca ini Bible Anda. Kalau takutnya nanti orang salah paham, dikira Anda menertawakan Bible nanti. Ya, kalau Anda misalkannya tidak sepakat dengan ayat ini, tidak apa-apa. Kita bicara tentang nabi palsu menurut Yesus. Ya, aduh kita kena pelanggaran nih. Nah ya, silakan kita baca ini. Nah, ini baca Pak. Ini perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi, Pak Al-Kudus, kalau kita pelajari, saya membaca siapa nabi palsu menurut Yesus, saya bisa sebutkan namanya. Menurut ciri-ciri yang Yesus jelaskan dalam Matius pasal 7:15, hanya satu orang yang memenuhi, Pak, bernama Saulus atau Paulus. Nah, saya akan tunjukkan ciri-ciri ini. Pertama, hanya Sauluslah yang mengaku berjumpa Yesus setelah Yesus naik ke surga. Maksudnya dia adalah orang yang tadinya jahat, tiba-tiba mengaku pengikut Yesus sebagai domba Yesus. Padahal dia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Kedua, Yesus sering sekali mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi. Siapa Farisi? Saulus adalah orang Farisi yang memiliki sifat munafik dalam dirinya. Dan hanya Sauluslah yang mengaku-ngaku dipilih dari sejak dalam kandungan, tapi ketika dewasa malah menjadi orang yang menyerang murid-murid Yesus. Kalau Anda katakan Saulus bukan nabi, tentu dalam Kisah Para Rasul dikatakan dia adalah seorang nabi. Contoh, saya akan kasih ayat bahwa Saulus adalah nabi, dianggap sebagai nabi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Kita akan lihat bagaimana Saulus dikatakan sebagai nabi. Sorry, salah ini. Ya, saya lihat kan. Ya, sebentar Pak. Tadi kan Bapak bertanya. Saya memberikan nih. Iya, Bapak boleh membantah, tapi selesaikan dulu. Iya, Bapak boleh membantah, tapi Bapak dengarkan dulu data saya. Pak, saya belum sampai, Pak. Ya, ini terakhir, Pak. Nih. Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ya, Bapak baca ini. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, dan Lukius, Manahem, dan juga Saulus. Di sini di Kisah Para Rasul yang dibuat oleh Paulus dan kawan-kawannya menyatakan bahwa dia adalah salah satu dari nabi dan pengajar. Maka karakter Saulus sendiri itu bertentangan dengan Matius pasal 7 nomor 18. Tidak mungkin seorang pohon buruk berbuah baik, karena dia adalah seorang yang berbuat jahat waktu Yesus mengajarkan agama, waktu dia bertemu dengan murid-muridnya. Silakan Bapak tanggapi. Berdasarkan dengan argumen si Rifa tadi,
Sepertinya signal Bapak ini bermasalah, teman-teman. Teman-teman mohon bantu karena ini sudah ada peringatan pembatasan, teman-teman. Ini banyak report ya. Ini banyak report, teman-teman. Ya, tolong teman-teman bantu saya untuk share-share ulang, tap-tap love orange, dan juga teman-teman bantu untuk posting ulang. Saya baru lihat yang posting ulang tuh baru 2 di sini. Ya, teman-teman bantu supaya tidak ini ya, supaya tidak akun ini tidak rungkat. Memang ini berat, teman-teman. Ini berat, ini polemik ya. Dan ketika tidak ada yang mampu membantah saya khawatir mereka akan marah dan ngamuk. Karena ini sama saja menghancurkan keyakinan mereka ratusan tahun percaya kepada seorang tokoh bernama Saulus. Dan saya bisa membuktikan dalam kitab mereka itu Saulus digambarkan justru sangat menggenapi ciri-ciri nabi palsu tersebut. Kalau mereka bisa bantah, saya akan sangat senang sekali ya. Tapi masalahnya sudah 7 tahun saya diskusi dalam dunia debat lintas agama ini, tidak ada satupun yang bisa bantah bahwa Saulus adalah orang yang mengikuti memenuhi ciri-ciri sebagai nabi palsu. Tolong yang mau minta naik itu harus ini ya, non muslim dari kalangan Kristen. Silakan. Yang mau bantah silakan. Bantah. Halo. Halo Romi. Halo Umi, selamat pagi Umi. Ya, pagi Bro Romi. Silakan. Tema kita adalah siapa nabi palsu menurut Yesus. Kalau keluar dari Nabi tapi nggak keluar kali apa namanya? Bisa buka kamera nggak? Bang Romi bisa buka kamera nggak? Coba lagi kerja ini tapi lagi kerja Umi. Kalau gitu Bang Romi cuma boleh bertanya saja ya. Ya, Umi izin bertanya ya. Ciri-ciri kenabian menurut Umi dan menurut keyakinan Umi, yakni agama. Ciri-ciri kenabian di dalam Islam sendiri itu adalah memiliki ada 4 sifat yang dimiliki. Pertama bersifat sidik, yaitu setiap perkataannya pasti benar, tidak pernah ada unsur dustanya. Yang kedua adalah orangnya amanah, bisa dipercaya dan memang betul-betul terpercaya. Ketiga orangnya fatonah, cerdas. Yang keempat orangnya adalah tablik, menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan. Ini adalah 4 sifat dari para nabi. Ciri-cirinya semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini memang tidak ada yang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah berdusta sama sekali. Lalu dalilnya Umi? Dalil dalam sifat Rasulullah SAW itu bukan berarti dalil itu eksplisit ya, bukan berarti seperti yang saya maksud, tetapi dalilnya ada terangkum dalam Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Itu dalilnya jelas di Quran. Ya. Ada. Mana ada. Umi tunjukkan dulu. Umi tunjukkan biar puas aku Umi. Kalau kami Katolik kan beda. Kalau ciri-ciri kenabian kami orang Katolik itu yang pertama kalau nggak salah sih, aku nggak itu, cuman belajar waktu SMA. Sebentar. Nanti. Itu mempunyai mujizat. Ya, oke. Bro nanti. Saya kan gini ya, Anda kan nanya saya nggak ngeizinkan Kristen itu menjelaskan agamanya, nanti blunder depan saya. Karena bukan cuma Nabi asli bermujizat, Nabi palsu juga bermujizat loh. Dengar ya. Ciri-ciri Nabi palsu itu juga bermujizat. Jadi bukan mujizat patokan Nabi itu benar atau tidak, karena Nabi palsu juga bermujizat. Ya, paham ya? Jadi saya oh iya jelas Nabi palsu juga bermujizat. Jadi kalau karena patokan Nabi itu bermujizat, nanti kalian bisa menabikan Nabi palsu loh. Karena salah satu ciri Nabi palsu adalah bermujizat. Ada dalilnya di kitab Anda. Saya hafal itu ayat itu. Nah, saya ini adalah orang yang sedang mencoba menjelaskan kepada Anda bagaimana sikap seorang nabi yang benar, bukan nabi palsu. Nabi palsu tidak mungkin benar. Nabi palsu tidak mungkin tidak berdusta. Nabi palsu itu pasti pendusta. Itu loh. Jadi ada perbedaan. Kalau hanya bermukjizat, dengar, sulit membedakan mana nabi asli dengan nabi palsu kalau hanya dari faktor mukjizat. Faktanya kalau Anda lihat di gereja-gereja Protestan, banyak itu pendeta-pendeta yang mengaku bermukjizat loh. Tangan bengkok diluruskan. Anda mau ngakui kalau mereka nabi asli? Tapi atas nama. Sebentar bro. Bro, rata-rata semua pakai nama Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengusir orang yang bermukjizat pakai nama dia. Matius 7 nomor 21, baca. Ya, jadi tolong ya. Di sini saya menunjukkan sifat nabi asli yang tidak akan pernah dimiliki nabi palsu. Kalau sifat yang Anda tunjukkan pada nabi yang Anda maksud bermukjizat itu dimiliki nabi palsu. Apa hebatnya? Sama-sama punya mukjizat kok, nabi palsu dan nabi asli kok. Gimana cara membedakannya? Maka kami umat Islam ini diajarkan cara membedakan nabi asli dan palsu bukan dari mukjizatnya. Karena kekuatan supranatural itu bisa datang dari sihir, tipuan. Tetapi dari karakter sifat orangnya.
Itu siapa? Nabi Muhammad SAW itu punya sifat karakter sebagai suri tauladan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh Betul. pada diri Balik ke Rasulullah merah aja, benar-benar baca. Balik ke Anda merah kalau aja, saya biar baca aku- nanti, bro, tolonglah Biar- bro ya. Kalau saya bacakan dulu, jangan saya diatur. Saya tuh paling anti. Enggak, Umi. saya tidak Biar- pernah biar- mau jadi biar- pembantu. Saya nggak mau biar- jadi. Saya ini bukan pembantu. Tolonglah teman-teman Kristen jangan bawa mindset penjajah kalian di hadapan kami. Kami ini sudah baik banget dengan kalian loh. Kebaikan kami itu kurang apa coba? Kami bukakan room khusus bagi kalian bertanya tentang agama kami dan kami mau nggak bahas agama kalian. Kita bahas agama kami aja. Kurang baik apa kami? Ya. Terus tiba-tiba kalian naik ke sini menyulitkan kami dengan ngatur-ngatur, tunjukkan ini kan. Sebenarnya saya adalah orang yang apabila bicara itu pasti tunjukin data. Tapi saya paling anti disuruh-suruh sama Kristen di room saya loh. Kalian itu kan bukan majikan saya. Kalian kan tamu saya. Jadi kalian itu bukan, kenapa kalian suka sekali ngatur orang gitu? Kenapa kalian Kristen itu suka sekali menyetir orang gitu? Apakah mindset penjajah itu ada di dalam jiwa kalian? Walaupun saya paham agama Kristen itu muncul bersama penjajah, saya paham itu. Tapi tolonglah kalian sebagai rakyat negara Indonesia, kalian bukan lagi pemilik otoritas loh. Kalian itu sama dengan kita di sini, sama-sama punya hak. Ini room saya. Saya bacakan dulu ayatnya. Nanti kalau saya mau tunjukin mau tidak, itu haknya kembali ke saya, bukan kamu yang suruh-suruh. Di sini kamu cuma bertanya, bro. Tolong ya, hargai diri kalian. Karena di sini saya nggak akan menghargai orang-orang kurang ajar di room saya ya. Salah satu bentuk kekurang ajaran di room saya adalah mengatur saya, nyuruh-nyuruh saya. Saya bukan budak kalian. Ya. Romi di sini kamu punya, kamu di sini cuma berhak bertanya saja. Hak kamu cuma itu, bukan nyuruh-nyuruh saya. Sorry. Dengarkan baik-baik ya. Beda nabi palsu, beda nabi asli bukan karena mukjizatnya. Dengarkan baik-baik. Karena seandainya kita dapat hanya membedakan nabi palsu itu dari mukjizatnya, tentulah Yesus berkata begitu. Yesus tidak pernah bilang ciri-ciri nabi palsu itu adalah tidak bermukjizat. Yesus tidak pernah bilang itu. Artinya dalam pernyataan Yesus cara membedakan nabi palsu dan nabi asli itu lihat buah perbuatannya dan lihat kehidupannya sebelum mengaku-ngaku jadi nabi. Dalilnya di mana? Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Itu jelas Yesus berkata, cara-cara mengidentifikasi nabi palsu, lihat orangnya. Apakah orangnya itu adalah orang yang kriminal sejak semula, penjahat sejak semula. Kalau pohon buruk, kata Yesus, tidak mungkin berbuah baik. Romi ini membawa nabi palsu menurut yang dia inginkan. Kalau saya tanya nanti tunjukkan dalam magisterium Katolik bahwa ciri-ciri nabi palsu adalah tidak bermukjizat. Karena nabi asli katanya bermukjizat. Itu bertentangan dengan Bible kalian. Nah, jadi tertolak. Salah satu ciri nabi wajib bermukjizat itu tertolak. Kenapa? Saya akan tunjukkan dalilnya Yesus mengaku tidak bermukjizat kecuali satu mukjizat saja. Saya akan tunjukkan itu. Sekarang kita tunjukkan Quran tadi ya. Banyak Umi, itu salah pernyataan yang salah Umi. Pernyataan yang salah Ya, banyak. nah saya belum tunjukkan dalilnya. Anda bantah dalil dengan dalil.